Nah ini dia ya guys, siapa bilang Miss Gosip gak ada nyali untuk menghadiri persidangannya Nikita Mirzani. Bagaimana pengikut Niki Bu? Jangan panas kipas sayang, kipas. Pas masih di luar penjara 4 miliar, di dalam penjara 100 miliar, plus 100 juta, plus 10 juta tiap hari, plus rumah yang di Fatmawati. Luar biasa ya, pinter banget nih cari duitnya. Di luar penjara cari duitnya bisa sampai 4M, di dalam penjara cari duitnya bisa sampai 100M, plus 100 juta, plus 10 juta per hari, plus rumah yang di Fatmawati. Gila, ini pinter banget cari duitnya. Ini suhu dari segala suhu. Nggak heran lagi kalau misalnya doi lagi dalam penjara tapi bisa beli mobil baru. Dari dalam penjara tapi masih bisa bergelimangan harta. Jadi begini toh cara cari cuan, cara cari uang di kota metropolitan. Luar biasa. Hijrah apa ya ke metropolitan ini dari kampung biar bisa gasak miliaran rupiah tiap bulan, 100 miliar. Luar biasa, the best. Ini bener sih kata pemujanya, the best memang, top. Nah hari ini Miss Gosip menginformasikan langsung dari lokasi Pengadilan Jakarta Selatan guys, bahwasanya sidang pidana Nikita Mirzani ditunda sampai 1 Juli 2025 karena berkas pembelaan Nikita Mirzani belum disiapkan oleh siapa guys? Oleh pengacaranya. Nah buat pengikut Niki Bu, tunggu apa lagi? Tetap support, jangan sampai stres ya sayang. Capek-capek kalian bikin berita soal Miss Gosip dicari akan dilaporkan. No, dia langsung datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gila sih, ini bener-bener keren sih menurut aku nih Miss Gosip ya. Mentalnya mantep. Dan dengan lantangnya dia bikin konten di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kecuali lu punya uang banyak, baru bisa penjarain gua. Selama lu gembel, lu gak bisa penjarain gua. Welcome to Sahara, bitch. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah ini kita bahas yang lagi viral guys ya, Justice for Nikita Mirzani katanya guys ya. Ayo netizen Indonesia bantu Nikita Mirzani nih ya, suarakan keadilan di negeri ini. Tag Pak Presiden Prabowo beserta jajarannya guys ya. Di sini Mbak Nikita ini minta bantuan untuk Presiden Prabowo ya tentang keadilan ya, yang merasa dia tuh ya tidak adil gitu ya dengan hukum Indonesia ini guys. Dan ini kita lihat ya beritanya seperti apa guys. Ini catatan. Iya. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya, jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gradis atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Waduh. Saya mau ngomong. Wasip.
Perbaiki BAP 4 kali ya. Kenapa NN berusaha dibungkam? Pembaca dakwaan banyak dipotong-potong katanya guys ya. Dan sudah direvisi berulang kali struktur dan perencanaannya seperti itu guys. Nah ini kita lihat beritanya seperti apa ya. Saya mau ngomong. Saya mau ngomong kan. Orang boleh ngomong. Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Santai. Ini gimana Mi? Dari kemarin gue diem loh 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Gimana tadi Satu. pembacaan dakwaannya Mi sesuai atau tidak? Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Banyak ya. Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Ini ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Ami, Dokter sendiri perlu dilibatkan nggak dengan kasus ini? Dokter sendiri perlu dilibatkan nggak? Ami, nggak usah kasih jalan. Ini saya punya catatan. Waduh. Kasusnya Nikita Mirzani makin seru nih guys. Kan kemarin itu kan ada berita ya guys ya, katanya pintu damai itu sudah tertutup. Dan sekarang ada info lagi nih guys nih, katanya nanti tanggal 24 itu tuh adalah tanggal yang paling seru. Soalnya kata Bang Fahmi selaku pengacaranya Nikita Mirzani guys, dia bilang katanya di tanggal 24 itu tuh adalah penentuan adanya atau tidaknya tindakan pidana pemerasan guys. Dan itu tuh akan terungkap ketika proses pembacaan dakwaan guys. Kita tunggu aja guys tanggal 24 nih bagaimana nih. Gue udah kagak sabar banget sumpah, kayak ini tuh alurnya mau kemana gitu ya kan, kayak kemana segala macam. Kelamaan ini di sosmed ini udah sepi nih ya kan, kagak ada Nikita Mirzani gitu. Kayaknya gue lihat-lihat nih ya kan, kayaknya pada demen banget nih Nikita Mirzani masuk penjerong kayaknya loh. Gue mah heran sumpah, nggak musuh-musuhnya, nggak apa nih. Ini juga nih yang laporin juga kayaknya kagak pernah muncul gitu. Kayaknya diem-diem ayem aja lo, jualan aja hidup lo. APK, ngomong APK gitu. Kita lihat nanti guys, tanggal 24 gue bakal bikin konten lagi nih. Gue pengen tahu nih hasilnya itu bagaimana nih. Ya lagian orang kagak ada pemerasan juga, dituduh pemerasan. Itu tuh bukan pemerasan guys, penyuapan. Suapin mah apaan kek? Duit suapin lo. Waduh, itu dia guys beberapa infonya terkait keadilan yang sudah dialami oleh Nikita Mirzani ya, yang merasa tidak adil gitu ya, dan beliau merasa sudah menyelamatkan wajah Indonesia ya tentang produknya dari Dr. Reza Gladys gitu guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Apakah setelah Nikita Mirzani dipidanakan masuk penjara, dunia sosmed jadi sepi gitu ya, tidak ada huru hara lagi, jadi kayak biasanya kalau lihat-lihat TikTok tuh kayak wah banyak nih Nikita Mirzani gitu ya, ngoceh itu, sekarang sepi banget gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Apakah lebih suka yang sekarang yang sepi, apa lebih suka yang saat ada Nikita Mirzani ya? Nah, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.